Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggia Febianka dari kelompok 43 Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Haula Alfa dan Citra Purnama Aziza. Kami akan menjelaskan materi mengenai peran aktif mahasiswa, manajemen organisasi, dan Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi untuk mengubah kondisinya menjadi yang lebih baik. Yang kedua ada guardian of value atau mahasiswa menjadi penjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti gotong royong, saling berempati, dan saling menyayangi. Selain menjadi penjaga, mahasiswa juga menerapkan nilai-nilai yang tersebut di kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada iron of stock, artinya mahasiswa menjadi penerus di masa depan. 5-10 tahun yang akan datang, posisi-posisi penting di negara ini akan ditempatkan oleh kita, mahasiswa Indonesia. Yang keempat ada moral force. Mahasiswa merupakan tingkat pendidikan tertinggi sehingga mahasiswa dianggap perlu memiliki moral yang baik. Ada social control, artinya mahasiswa sebagai pengontrol suatu masyarakat atau pengawas suatu masyarakat, artinya mahasiswa perlu mengkritik, memberi saran, dan juga memberi jalan keluar tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat. Poin tersebut, kita sebagai mahasiswa perlu menjalankan kegiatan akademis dan non-akademis, yaitu organisasi secara beriringan. Akademis memberikan kita nilai-nilai yang belum kita ketahui, pemahaman-pemahaman baru, juga materi-materi yang disampaikan oleh dosen atau yang lebih berpengalaman. Sedangkan organisasi memberikan kita wadah untuk menyalurkan materi yang setelah kita dapat dari kegiatan akademis tadi untuk disalurkan ke masyarakat, sehingga materi-materi tadi dapat disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Itu memberikan kita pengalaman, juga pengetahuan lebih yang tidak didapat di akademis. Selanjutnya adalah manajemen organisasi. Pengertian manajemen dari kata to manage yang artinya mengendalikan, mengurus, menjalankan, membina, dan memimpin. Adapun pengertian organisasi adalah suatu wadah tempat berkumpulnya orang-orang untuk bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali. Dalam organisasi terdapat asas-asas atau alasan mengapa adanya organisasi tersebut. Yang pertama, asas perumusan tujuan. Setiap organisasi wajib memiliki tujuan agar organisasi tersebut memiliki orientasi yang jelas serta memiliki jati diri. Lalu yang kedua adalah asas spesialisasi. Spesialisasi adalah sifat khusus setiap individu anggota organisasi sebagai pertimbangan untuk penempatan jabatan sesuai dengan spesialisasinya. Lalu yang ketiga adalah hierarki wewenang. Wewenang adalah hak seseorang anggota organisasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan sukses. Lalu yang keempat adalah sistem aturan. Dalam organisasi wajib memiliki aturan agar tidak adanya tumpang tindih tanggung jawab, dan aturan dibentuk sedemikian rupa, disesuaikan dan diarahkan dengan pencapaian tujuan. Lalu yang kelima adalah impersonalitas atau yang disebut juga pelayanan diri dan lebih menyampingkan urusan pribadi daripada tujuan bersama. Lalu selanjutnya ada pengertian manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah wadah yang mengakomodasi individu-individu. Fungsi dan tujuan manajemen organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dan secara rinci, fungsi dan tujuan manajemen organisasi adalah yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing, yang ketiga exploiting atau pergerakan, lalu yang keempat adalah controlling, dan yang kelima adalah evaluating. Lalu ada organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa merupakan suatu sarana pengembangan soft skill mahasiswa. Konsep organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi memiliki tujuan yang pertama mengembangkan kegiatan kemahasiswaan serta tujuan-tujuan pendidikan nasional. Yang kedua mengembangkan kepemimpinan, penalaran dan keilmuan, profesi, minat dan bakat, kesejahteraan, kewirausahaan, dan kepedulian sosial. Adapun fungsi organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yaitu yang satu
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan olahraga. Yang kedua, mengembangkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa untuk menumbuh kembangkan potensi dan jati diri sebagai insan akademis. Dan peran aktif pemuda sebagai agent of change atau agen perubahan adalah satu, pendidikan politik dan demokratisasi. Yang kedua adalah sumber daya ekonomi. Yang ketiga, kepedulian terhadap masyarakat. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, olahraga, seni dan budaya. Yang keenam, kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang ketujuh, pendidikan kewirausahaan. Dan yang kedelapan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Materi yang ketiga yaitu Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Pilmapres merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Ristek Diktif dengan tujuan mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang dapat menyeimbangkan antara hard skill dengan soft skill. Peserta yang dapat mengikuti kompetisi ini antara lain adalah mahasiswa sarjana dan diploma 3. Nah, di Pilmapres ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan universitas, yaitu tingkatan yang akan dilaksanakan oleh universitas-universitas untuk mengambil satu mahasiswa yang akan mewakili nama universitas tersebut di tingkat wilayah. Yang kedua, tingkat wilayah yang dilaksanakan oleh PTS-PTS ataupun PTN-PTN dalam satu wilayah untuk memilih salah satu mahasiswa terbaik untuk dikirimkan ke tingkat nasional. Yang ketiga, tingkat nasional. Di tingkat nasional akan menyeleksi 10 besar yang akan melakukan presentasi secara langsung. Apa aja sih syarat-syarat untuk menjadi Mawapres? Nah, aku kasih tahu, ada 6 syarat untuk jadi Mawapres. Yang pertama, kamu harus WNI. Yang kedua, kamu bukan mahasiswa semester akhir, semester 7 ataupun semester 8. Jadi, maksimal kamu semester 6. Yang ketiga, usia kamu tidak boleh lebih dari 22 tahun. Yang keempat, IPK minimal 3. Yang kelima, kamu harus punya KTI. Dan yang keenam, kamu harus pandai berbahasa Inggris. Tanya, lebih penting akademik atau organisasi? Jawabannya, kalian harus menyeimbangkan keduanya. Karena kedua-duanya penting. Untuk menjadi Mawapres, kalian membutuhkan soft skill yang akan diasah dalam organisasi. Jadi, kedua-duanya penting. Kuncinya adalah kamu harus tetap rajin belajar. Karena tujuan utama belajar bukan hanya untuk mendapatkan sebuah nilai ataupun sebuah angka, tapi untuk menjadikan kamu sebagai manusia yang terarah dengan memiliki masa depan yang cerah. Sekian review dari kami, kelompok 43. Untuk kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.